Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala kulli ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil adil adim. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang makna dari surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105, yang dimana menjelaskan tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tugas diskusi ini karena pembelajaran daring dikerjakan secara individu. Nanti kalian membuat sebuah tugas mind map atau peta konsep itu tentang kandungan surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan surat At-Taubah ayat 105. Ini sesuai yang sudah saya instruksikan di Google Classroom, jadi tidak perlu saya terangkan secara lebih detail. Oke, yang akan saya jelaskan hari ini yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini pengertian pertama yaitu taat pada aturan. Apa yang dimaksud dengan taat? Yaitu senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada para nabi, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian kompetisi dalam kebaikan, kompetisi itu artinya persaingan. Sedangkan pengertian etos kerja yaitu moral atau etika. Jadi etos kerja adalah moral atau etika dalam kerja. Selanjutnya saya masuk intinya, yaitu makna surah An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan surat At-Taubah ayat 105. Ini secara garis besarnya bahwasanya kandungan surat An-Nisa ayat 59 yaitu menjelaskan tentang taat kepada siapa? Pertama taat kepada aturan Allah, yang kedua taat pada aturan Nabi Muhammad SAW melalui sunnah al-hadis, dan yang terakhir adalah taat kepada para pemimpin yang dalam lafadz surat An-Nisa ayat 59 yaitu ulil amri, yaitu untuk bertujuan menjaga ketertiban dan ketentraman. Selanjutnya, untuk taat pada ulil amri atau pemimpin itu beda dengan taat kepada Tuhan atau taat kepada Rasul atau Nabi. Kalau taat kepada ulil amri itu taat yang bersyarat. Jadi kita taat kepada ulil amri itu ulil amrinya harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kita wajib mengikuti, wajib taat. Tapi kalau bertentangan dengan ajaran Islam, boleh kita menolak atau tidak melaksanakan. Pengertian ulil amri ini menurut pendapat para ahli, pertama ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Taurabi, kedua menurut Al-Mawardi, ketiga ada Ahmad Mustafa Al-Marwi. Ini kalian bisa melihat di modul buku paket kelas 10 kelas 11 PAI yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Sekarang kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Jadi Allah itu memberi aturan, memberi perintah, memberi syariat, memberi ajaran itu berbeda antara kaum satu dengan kaum yang lain. Contohnya umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Isa itu peraturannya, ajarannya berbeda. Walaupun seperti itu, walaupun berbeda aturannya, ajarannya, tetapi kita harus mencari ridho Allah, yaitu melaksanakan ajarannya dengan yang benar. Makanya harus kita dianjurkan untuk melaksanakan kompetisi dalam kebaikan yang dalam surat Al-Maidah lafadznya adalah fastabiqul khairat. Lanjut. Slide berikutnya, ini kompetisi dalam kebaikan. Ini secara besarnya adalah hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Jadi hidup itu ya harus bersaing menjadi yang terbaik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuannya yaitu mencari ridho Allah dalam bentuk ibadah apapun, ya ibadah sholat, ibadah sedekah dan lain sebagainya. Kenapa
Kenapa tahu kita kok disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Alasannya satu, itu harus segera dilakukan agar nggak molor-molor. Kedua, saling memotivasi dan tolong menolong kepada sesama manusia, sesama muslim. Ketiga, kegiatan kebaikan didukung dengan kesungguhan. Ini. Kemudian slide berikutnya, ini sekarang kandungan surat At-Taubah ayat 105, yaitu Allah itu memerintahkan kepada manusia ini juga harus bekerja, beraktivitas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi jangan tanpa aktivitas alias nganggur ya. Jadi harus bekerja tapi dengan syarat harus bekerja dengan yang baik atau bekerja dengan amal soleh ya, dan diniati ibadah tentunya. Lah, sekarang etos kerja. Lah, hidup itu harus bekerja. Kalau sudah bekerja, didukung dengan roh spirit atau spiritual melalui diniatan dengan ibadah. Nah, kalau sudah sesuai ibadah berarti sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, melakukan amal sebanyak-banyaknya. Ini problemnya lah, banyak sekali ini problem. Ini ada gambar, ini ada orang yang manggul karung, ini ada orang yang meminta. Ini bertentangan dengan surat An-Nisa, surat Al-Maidah dan surat Taubah yang sudah saya jelaskan tadi. Maka hal ini harus dihindari dan jangan sampai dilakukan. Mungkin sekian video yang saya berikan. Nanti bisa lebih difahami dengan membaca buku paket kelas 11 agama Islam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.